Halo, kembali lagi bersama saya Kiki Martaria Rizky Rinaldi untuk kita hari ini belajar terkait dengan psikologi klinis. Nah, tema hari ini yaitu mengenai pengantar intervensi ya teman-teman. Nah, intervensi itu apa sih gitu ya? Kita pasti sering dong ya denger nih kata intervensi. Ih, dia mengintervensi, oh aku mendapatkan intervensi. Nah, jadi teman-teman, intervensi ini adalah merupakan suatu usaha untuk mengubah kehidupan yang sedang berjalan dengan cara tertentu. Jadi ini berdasarkan dari kata interfere ya, yang coming between, yang dimana itu adalah mengantarai sesuatu, yang maksudnya mengantarai ini adalah mengubah sesuatu yang telah berjalan, gitu ya. Jadi, ketika kita melakukan intervensi gitu ke orang lain, ini kita akan dapat, mengubah kehidupannya. Baik pengubahan itu kecil maupun besar gitu ya. Jadi, ketika kita memasuki kehidupan seseorang, tentu saja kita akan dapat mempengaruhinya. Nah, karena kita mempengaruhinya, kita bisa mampu mengubahnya. Nah, tapi di sini memang kita yang nantinya kita bahas adalah terkait dengan intervensi psikologis gitu ya, yaitu psikoterapi. Yang memang kalau kita hanya, menggunakan kata intervensinya saja, intervensi ini seringkali dikaitkan dengan, dampak negatif gitu ya, atau implikasi negatif, yaitu terkait dengan mencampuri urusan orang lain gitu kan ya, ikut campur gitu kan ketika kita mengintervensi orang, siapa itu kayak kita memasuki kehidupannya tadi yang seringkali dikaitkan dengan mencampuri urusan orang. Nah, intervensi sendiri di dalam psikologi ya, di sini kita melakukannya adalah berdasarkan kode etik gitu. Kita melakukan intervensi ini secara profesional. Sehingga apapun yang kita lakukan tujuannya yaitu, demi keuntungan klien, bukan keuntungan kita sendiri ya, dan mengurangi gitu ya, atau benar-benar jangan sampai untuk memunculkan kerugian pada sisi klien. Nah, sehingga di sini kita sebagai klinisi gitu ya, yang memberikan intervensi harus bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk, memahami, mengetahui, mengecek gitu ya, apakah intervensi yang kita gunakan itu sudah tepat, apakah ini efektif gitu. Dan kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan intervensi yang lebih baik. Jadi, ketika kita memasuki kehidupan klien tadi, kita wajib untuk, berpatokan ya, berpedoman bahwa ini tujuannya untuk klien, untuk kebaikan klien dan, terus-menerus menuju ke sana, gitu. Kalau tadi ya, kan saya bilang di dalam, psikologi, intervensi psikologi ini yaitu dengan psikoterapi. Nah, psikoterapi itu sendiri secara bahasa gitu ya, ini kan berarti terdiri atas 2 kata, yaitu psike yang artinya jiwa dan terapi yang artinya merawat atau mengasuh. Jadi secara sempit nih dari sisi bahasa, psikoterapi adalah perawatan terhadap aspek kejiwaan. Jadi merawat jiwa. Nah, kemudian dalam kamus Oxford ini dituliskan ada psikoterapeutik. Nah, psikoterapeutik itu apa? Psikoterapeutik adalah perawatan terhadap satu penyakit, gangguan psikis atau hambatan kepribadian dengan menggunakan teknik psikologis untuk melakukan intervensi psikis. Jadi di sini kalau kita lihat ya dari 2 kata ini gitu, dari 2 term ketika kita melakukan psikoterapi ini, kita itu merawat jiwa seseorang dengan teknik-teknik psikologis. Kalau dari Norcross di tahun 90, psikoterapi adalah pengaplikasian berbagai metode klinis dan sikap interpersonal yang inform. Nah, inform ini maksudnya adalah didasarkan oleh informasi yang cukup.
Jadi, di sini dalam kita mengaplikasikan ilmu ini ketika kita memasuki kehidupan orang ini adalah didasari pada informasi-informasi yang cukup. Informasi ini didapatkan dari mana? Dari proses assessment yang minggu sebelumnya telah kita pelajari, gitu ya. Nah, dan ini dilakukan dengan sengaja. Jadi intervensi psikologis di mana ini adalah psikoterapi itu adalah suatu kesengajaan. Bukan yang, oh nggak sengaja psikoterapi orang. Nah, ini nggak bisa ya, demikian ya. Nah, dan di dalam pelaksanaannya ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologis yang sudah mapan. Maksudnya adalah prinsip psikologis yang memang sudah kita ketahui bersama secara teoritis telah dibuktikan bahwa prinsip itu tepat, gitu. Nah, yang tujuannya maksudnya adalah membantu orang lain untuk memodifikasi baik itu perilaku, kognisi, emosi, dan atau karakteristik pribadi lainnya ke arah yang diinginkan oleh partisipannya. Lah, lalu partisipannya siapa? Siapa yang menginginkan perubahan? Perubahannya menuju kemana? Kita akan bahas ya. Jadi di sini di dalam proses psikoterapi itu sendiri, di sini ada dua pihak ya, dua pihak yaitu penolong ahli, yang kita nih sebagai klinisi, kita sebagai penolong ahli, dan juga orang yang datang mencari bantuan. Di mana di dalam situasinya ini, dua orang ini ya, penolong ahli dan yang mencari bantuan ini saling berinteraksi. Jadi interaksinya tidak hanya bersifat satu arah ya, dari misalnya dari penolong ke yang dibantu kayak gitu. Nggak, tapi ini bolak-balik gitu. Nah, yang ini tadi kan tujuannya ke arah perbaikan. Nah, sebenarnya tujuannya ini apa saja ya? Tujuannya ini beragam, bisa beragam sekali ya, tergantung, keluhan gitu. Nah, yang pertama kurang lebih adalah memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar. Maksudnya gimana? Nah ini, untuk, melakukan hal-hal yang semestinya, yang kadang-kadang orang datang ke klinisi ini dikarenakan selama ini memiliki pola-pola yang kurang tepat, gitu ya. Nah, jika, dengan tujuan ini biasanya nanti terapinya akan bersifat direktif dan suportif ya, dan bisa juga dengan persuasi gitu ya untuk tadi memantapkan motivasinya sehingga memiliki pola-pola yang benar. Nah, kemudian selanjutnya juga bisa tujuannya adalah mengurangi tekanan emosi. Nah, seringkali ya mungkin kita sendiri tuh merasa tertekan secara emosi. Nah, jadi di sini ketika, tujuannya demikian, maka nantinya penanganannya, intervensi yang dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada orang yang dibantu, yang mencari bantuan ini, untuk mengekspresikan perasaan yang mendalamnya. Nah, biasanya akan ada katarsis gitu ya, ketika tadi ada, tekanan-tekanan emosi. Nah, selanjutnya juga tujuan dari proses intervensi bisa jadi untuk membantu klien mengembangkan potensinya. Jadi, agar klien ini mampu melepaskan diri dari fiksasi yang dialami dan dapat berkembang, gitu ya. Jadi, menemukan bahwa dirinya mampu mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik atau positif. Selain itu juga bisa untuk mengubah kebiasaan. Nah, jadi di sini ketika ada orang yang berkeinginan untuk mengubah kebiasaan, maka tugas terapis adalah menyiapkan situasi belajar baru yang dapat digunakan untuk mengganti kebiasaan-kebiasaan yang kurang adaptif. Nah, selanjutnya juga bisa untuk mengubah struktur kognitif individu, yaitu terkait dengan cara berpikir seseorang ya, yang terkadang cara berpikir yang keliru ini akan membuat seseorang memunculkan permasalahan-permasalahan psikologis. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, kadang-kadang orang itu kesulitan untuk mengambil keputusan dikarenakan dia nggak mengetahui adanya
pilihan-pilihan yang ada gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa jadi dengan diberikan nantinya intervensinya berupa psikoedukasi. Kemudian meningkatkan pengetahuan diri atau insight, jadi mendapatkan pencerahan sehingga menyadari sesuatu hal gitu ya, itu juga bisa menjadi tujuan dari proses pelaksanaan intervensi. Dan terakhir, ini bisa untuk meningkatkan hubungan antar pribadi. Nah, terkadang orang memiliki permasalahan ya dalam hubungannya terhadap orang lain atau di interpersonal relationship. Nah, di sini mungkin yang bisa menjadi alternatif salah satunya bisa dengan terapi kelompok ya, sehingga di dalam proses intervensi ini individu juga berinteraksi dengan orang lain. Oh, kemudian masih ada lagi tujuan yang selanjutnya, yaitu mengubah lingkungan sosial individu. Nah, ini khususnya bagi anak-anak ya. Biasanya anak-anak ini muncul permasalahan dikarenakan ada permasalahan di lingkungan. Nah, sehingga kita dalam memberikan intervensi kepada anak juga bisa dengan mengubah lingkungan sosialnya. Dan juga mengubah proses somatik, supaya mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kesadaran tubuh. Jadi, seringkali gejala-gejala somatis atau yang ada pada tubuh kita itu disebabkan oleh sebab-sebab psikologis ya, faktor-faktor psikologis. Nah, sehingga dengan menyadari ini, maka individu diajak untuk, mengubah prosesnya sehingga tubuh menjadi lebih nyaman, biasanya bisa dengan latihan fisik kayak gitu ya, juga relaksasi seperti itu. Nah, di dalam proses psikoterapi itu sendiri ada 2 aspek sentral yang tidak bisa terpisahkan gitu ya. Jadi, wajib ada komunikasi ya, proses, psikoterapi tidak bisa hanya saling diam menatap kemudian permasalahan hilang gitu ya. Jadi di sini ada komunikasi dari profesional dengan, individu yang dibantu. Nah, pertukaran informasinya berupa verbal maupun nonverbal. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan dan rahasia. Nah, sikap percaya dan, menghormati ini mampu ya untuk membantu gitu ya, sehingga maksudnya adalah akan membuat orang menjadi lebih terbuka. Dengan keterbukaan ini, orang akan dapat, semakin mampu untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, sehingga, di awal kita pun butuh untuk, menyampaikan ya terkait dengan kerahasiaan gitu, sehingga, klien akan dapat, percaya gitu, sehingga dapat terbuka dan dapat dibantu dengan optimal. Dalam proses intervensi ada 2 istilah ini ya yang sering kali digunakan, yaitu konseling dan psikoterapi. Nah, teman-teman, sebenarnya konseling itu, sifatnya lebih luas ya. Jadi konseling tidak hanya konseling psikologi. Kita tahu ya ada konseling menyusui misalnya, konseling kesehatan fisik, konseling, obat, konseling hukum. Nah, jadi di sini konseling merupakan suatu konsep yang mengacu pada segala macam masalah. Seorang konselor tidak harus dari psikologi, tergantung dari tadi bidang-bidang masalahnya apa. Nah, berbeda dengan psikoterapi ya, jika psikoterapi ini akan lebih spesifik untuk gangguan dan kesulitan psikologis gitu ya. Jadi, bentuk intervensi psikologi sebenarnya memang bisa konseling maupun psikoterapi. Namun demikian, kedua konsep ini merupakan hal yang berbeda ya. Nah, selanjutnya dalam proses psikoterapi itu sendiri terdapat beberapa tahapan ya dalam prosesnya. Nah, yang pertama jelas adalah di sini klien datang, ya kan? Tanpa kedatangan klien tidak bisa terjadi proses psikoterapi.
Nah, kemudian di sini kliennya bisa datang dengan kemauan sendiri, sukarela, ataupun dengan rujukan. Jadi bisa saja dirujuk oleh profesional lain, misalnya dokter umum ya, atau dokter gigi, atau mungkin bidan, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah adanya intake awal. Jadi pengambilan data awal terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan, maaf, oleh klien. Nah, selanjutnya adalah asesmen kondisi dan kebutuhan klien. Nah, di sini untuk setelah tadi yang mengetahui keluhan awal, kemudian dilakukan asesmen mendalam dengan wawancara maupun tes sehingga didapatkan gambaran kondisi klien dan apa yang dibutuhkan dalam proses intervensi. Yang selanjutnya adalah asesmen puncak, di mana ini adalah proses untuk pengambilan keputusan dan menentukan maksud penanganan. Jadi setelah data didapatkan, kemudian di sini untuk memastikan kembali kondisinya dan yang nantinya akan dibuat perencanaan terkait dengan intervensi. Dan selanjutnya adalah psikolog memberikan penjelasan mengenai makna dan sifat psikoterapi, kemudian membuat kesepakatan. Nah, di bagian ini adalah psikolog sudah menyusun rencana, kemudian disampaikan kepada klien mengenai perencanaannya dan arah tujuannya ini tadi, gitu ya, serta kesepakatan-kesepakatan lain dalam proses terapi. Kemudian sesi terapi ini panjangnya cukup beragam tergantung pada kebutuhan dari klien tadi. Dan setelah sesi-sesi berjalan, kemudian dilakukan terminasi. Terminasi adalah pemutusan hubungan. Jadi untuk menjelaskan, menyampaikan bahwa ini konseling sudah diakhiri, gitu. Bukan konseling ya, psikoterapi tadi diakhiri. Nah, dan setelah terapi diakhiri, bukan berarti kemudian kontak telah selesai. Selanjutnya adalah akan adanya tindak lanjut untuk melihat bagaimana perbaikan yang terjadi setelah terapi dihentikan. Dan setelah itu dilakukan evaluasi dari hasil yang telah didapat dari proses tindak lanjut tadi. Nah, kurang lebih demikian tahapan dari proses psikoterapi. Kemudian, psikoterapi sendiri terdiri dari beragam jenis pendekatan ya, mulai dari psikodinamik, kemudian behavioral, kognitif behavioral, humanistik, dan transpersonal. Nah, teman-teman, mungkin demikian untuk video kali ini di pengantar intervensi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!